Baik, pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Irna pagi hari ini bisa menemani Anda di Hai Balik Kengken dan berbicara tentang dunia kerja di bidang teknologi. Saat ini memang banyak dibutuhkan karena memang perkembangan teknologi sangat cepat dan pastinya memerlukan sumber daya manusia yang update dengan teknologi. Untuk itulah pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber kami yang luar biasa ya semuanya. Saya sangat berbangga bisa bertemu dengan beliau-beliau. Yang pertama langsung saja saya sapa yaitu Profesor Dr. Gede Sudirte MPD selaku Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Bukan begitu? Selamat Ya, pagi, selamat pagi Mbak Prof. Rina. Iya. Dan juga ada Bapak Made Santo Gita Karma, STMT, selaku perwakilan Prodi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika atau TRSE. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi, Mbak. Baik, dan selanjutnya ada Bapak Ketut Agus Saputra, SSTMT, Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL. Selamat pagi Pak Ketut. Pagi, Iya. Mbak. Dan yang paling cantik nih pagi hari ini bisa hadir juga Dr. Luh Joni Erawati Dewi STMPD selaku Kajur Teknik Informatika. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, Mbak salam Eka. sehat semuanya. Ini unik sih ya karena memang topiknya Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa lahirkan SDM di bidang teknologi dan vokasi melalui kemitraan dengan dunia kerja. Yang diakui bahwa memang istilahnya tuh zaman sekarang ini emang semuanya harus melek Ya, teknologi ya. Silakan, siapa dulu nih yang mau memulai informasinya? Langsung. ya, terima Ya. kasih Mbak Irma ya. Mbak Irna ya. Mbak Irna, mohon Terima maaf kasih Prof Dan ya. selamat pagi juga kepada pemirsa RRI Pro 1 ya, Singaraja dimanapun Bapak Ibu teman-teman berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Kami dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha ingin menyampaikan berbagi informasi kepada seluruh pemirsa yang ada di Kota Singaraja maupun di luar Kota Singaraja. Jadi Fakultas Teknik dan Kejuruan ini adalah salah satu fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha yang bergerak di bidang teknologi dan vokasional, khususnya melahirkan SDM di bidang kejuruan dan juga di bidang teknologi. Ya, jadi kejuruan itu artinya adalah kami juga menghasilkan lulusan yang siap untuk menjadi guru-guru di bidang teknik dan kejuruan. Jadi guru-guru produktif di SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dan juga tenaga-tenaga profesional di bidang informatika misalnya, di bidang teknik mesin, kemudian di bidang elektronika dan teknologi rekayasa perangkat lunak maupun di bidang tata boga atau seni kuliner dan juga di bidang tata busana, kecantikan dan bidang pendidikan pariwisata. Baik. Nah, itu sesuai dengan visi misi kami yaitu menjadi fakultas unggul di bidang teknologi dan kejuruan di tahun 2045. Itu secara gambaran umumnya ya terkait ke Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kalau soal prestasi, FTK sendiri gimana Pak Prof? Di bidang akademik ataupun non akademiknya? Prestasi kita cukup banyak, Mbak Irma dan Bapak Ibu, teman-teman pemirsa. Contoh salah satunya adalah di skala nasional kita pernah menjuarai sebagai juara satu lomba gimnastik, ini divisi game. Nah ini anak-anak informatika dan elektronika yang bergabung. Kemudian di tahun 2020 ya, tahun 2021 kita sempat jadi juara 2 juga di divisi game ya di gimnastik ya. Kemudian juga di bidang lainnya teman-teman adik-adik mahasiswa juga sangat berprestasi gitu ya. Misalnya di bidang karya ilmiah, kemudian juga di bidang kemahasiswaan kita sempat memperoleh ranking 3 di nasional ya. Jadi salah satu yang menyumbang poin itu adalah Fakultas Teknik dan Kejuruan karena di Undiksa Fakultas Teknik dan Kejuruan sistem pemeringkatan kemahasiswaannya itu ranking 1 gitu, sehingga Fakultas Teknik ini penuh prestasi sebenarnya. Gitu. Nah kalau sistem belajarnya ada Prof untuk secara keseluruhan ya di FTK. Oh ya, sistem belajar. Nah, pasca pandemi ini kita sebenarnya pada saat pandemi kemarin kita kan online, kita memanfaatkan mode online. Ternyata mode online ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan ya, berdampak bagus juga kepada pelaksanaan pembelajaran
Nah, pasca pandemi ini kita laksanakan pembelajaran secara blended, campuran. Jadi mungkin 50% online, 50% kita lakukan secara luring di kampus, karena banyak mata kuliah yang memang memerlukan sentuhan-sentuhan yang secara langsung harus dilakukan di laboratorium maupun di kelas begitu Pak. Ya. Oke. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksan ini emang bukan hal yang asing sebenarnya, bukan hal yang baru ya. Iya, Prof ya. Iya benar. Sebenarnya ya, karena memang banyak juga yang mengakui bahwa ngomongin soal kualifikasi dosen yang mengajar, Prof, seperti apa nih kalau dari pandangan dari Profesor sendiri nih, karena memang Profesor Dr. Gede Sudirte MPD ini adalah selaku Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruannya. Kualifikasi akademik dari staf kami ini, karena dosen itu kan syaratnya S2, jadi semua sebenarnya sudah syarat minimalnya terpenuhi. Dan apalagi sekarang kalau tidak salah kita 50% sudah doktor, dan bahkan sudah ada guru besar 4 orang di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi ini kualifikasinya di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kita dan perencanaan kita ke depan di Fakultas Teknik dan Kejuruan untuk mengisi gitu ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan-kegiatan akademik di prodi maupun kegiatan non akademik gitu. Jadi kualifikasinya sudah kualifikasi doktor, dan juga sudah ada yang menduduki jabatan guru besar sebanyak 4 orang. Baik, pendengar, itu baru secara umum ya penjelasan dari Profesor Dr. Gede Sudirte MPD selaku Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kita akan bergeser dulu karena memang hari ini narasumber kami ada 4, dan langsung saja karena mungkin juga banyak yang penasaran ini apa sih tentang teknologi rekayasa sistem elektronika atau TRSE. Kita langsung bergeser ke Bapak Made Santo Gita Karma STMT selaku perwakilan dari Prodi D4. Ya, silakan penjelasan dari Pak Made sendiri terkait dengan seperti apa sih profil lulusan dari TRSE itu? Sebelumnya terima kasih Mbak Irna. Jadi para pemirsa di rumah, para adik-adik siswa dan para orang tua, jadi untuk kuliah di Undiksa ada alternatif untuk di D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa D4 ini awalnya diterbitkan di tahun 2002 dengan nama D3 Teknik Elektro, kemudian tahun 2007 berubah jadi D3 Teknik Elektronika, dan tahun lalu kami para D3 Prodi D3 mengikuti program penyetaraan ke Diploma 4 Sarjana Terapan, dan kami sudah terbit menjadi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika atau TRSE. Nah, di kami memang lebih banyak prakteknya pada dasarnya. Dan ini sebenarnya dari profil tujuan dari prodi ini cukup banyak ya kita ini kan, karena di sini kan sistem elektronika tidak hanya di bidang elektronika dan terkait, tapi juga ada rekayasanya, sehingga teknologi yang terkini itu juga kita ikuti ya. Ya, diharapkan profilnya menjadi ahli teknologi elektronika, ini untuk dari segi desain, pengembangan, kemudian yang arah perawatan di bidang industri itu semua kita dipelajari. Kemudian di teknik rekayasa untuk integrasi sistem elektronika di bidang di industri maupun di akademik juga kita kembangkan. Kemudian menjadi ahli komunikasi dan jaringan, itu untuk mengelola jaringan, baik itu jaringan komunikasi, jaringan internet, dan jaringan nirkabel. Kemudian untuk ahli di bidang robotika dan kontrol, nah itu juga kita pelajari di sini. Jadi bagaimana mengoperasikan robot, jadi banyak robot juga kita punya ya. Nah itu yang menarik sekali ya. Biasanya kita demo ke sekolah-sekolah menggunakan robot juga. Nah, kemudian ahli teknologi IoT yang terkini itu ya, Internet of Things. Jadi kita mengintegrasikan perangkat elektronik dengan aplikasi yang
terkait untuk produktivitas, keamanan dan lingkungan di bisnis dan industri. Nah, kemudian baik itu untuk sistem keamanan di elektronika dan teknologi digitalnya. Jadi tidak hanya di perangkat kerasnya saja, tapi perangkat lunaknya juga kita ajarkan dalam hal seperti pemrograman, pengolahan sinyal dan sebagainya. Oke. Dan dan kalau dari tahun lalu kita hitung-hitung di kurikulum itu yang persentase praktek dan teori itu sekitar 74% untuk praktek dan teorinya 26%. Jadi kita karena lebih banyak magang ada program magang dan itu sampai 2 kali dan juga KKN segala macam, sehingga kita praktek di kampus juga di industri juga untuk mempersiapkan mereka langsung diterima di tempat kerja gitu. Jadi dengan di kuliah D4 ya berbeda dengan S1 yang mungkin cenderungnya teoritis, dan ini kita lebih ke aplikatif apa yang diinginkan oleh spesifik tujuan kita kan di elektronika rekayasa. Nah itu diperlukan di industri, baik itu di hotel, di BUMN seperti kami di Angkasa Pura magang itu, dan di pembangkit listrik. Nah itu yang kemudian nanti mereka magang di sana diharapkan nanti sudah bisa diterima gitu. Oke, dengan kualitas hitungannya kan dari Universitas Pendidikan Ganesha ini yang nggak diragukan lagi pastinya Pak ya. Oke. Nah ini kan profil lulusan dari TRSE sendiri sudah dijamin hasilnya seperti apa, karena memang banyakkan prakteknya daripada teorinya. Nah nantinya kalau misalnya ada yang tertarik gitu kan untuk mau mendaftar ke kejuruan ini, seperti apa prosesnya kalau dari fakultas sendiri? Apakah memang dari maksudnya gini, SMA-nya itu emang harus bagaimana, atau emang ada jalur apa seperti itu? Mungkin dijawab sama Profesor. Silakan Prof. Saya yang jawab silakan Mbak, Prof. Nah, ini sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesha, kita masih mengikuti 3 jalur. Ada 2 jalur nasional, yang dulu namanya SBMPTN, sekarang SN. Nah, ini berubah namanya. Berubah nama lagi. SNPMB. Sistem penerimaan mahasiswa. Sistem nasional penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama ada yang namanya SN, sistem nasional berbasis prestasi. Dulu kan berjalur raport itu ya, prestasi dan portofolio. Ini sudah kita lewati dan hampir mendekati pengumuman. Kemudian yang kedua nanti ada yang melalui jalur SN BT, jalur tulis UTBK gitu ya. Dan yang terakhir jalur mandiri yang kita sebut dengan jalur sistem penerimaan mahasiswa baru, jalur mandiri. Tetapi berbeda sekarang ini, yang jalur mandirinya ini tidak kita laksanakan tes lagi, tetapi mahasiswa, calon mahasiswa itu diharapkan untuk yang ingin mengikuti perkuliahan atau yang ingin mendaftar di Undiksa harus mengikuti jalur SNBT yang jalur tulis ini. Karena nanti ketika dia tidak lulus di SNBT, di jalur nasional ini, masih memiliki kesempatan untuk ikut jalur mandiri. Nah, nilainya ini yang diperoleh pada saat SNBT itu akan digunakan untuk sebagai syarat kelulusannya. Kalau dulu kan ada tes tersendiri, sekarang tidak. Gitu. Ini harus diperhatikan ya untuk pendengar yang mungkin tertarik, putra-putrinya ingin bergabung juga ya. Jangan lupa kalau Anda ingin bertanya, punya pertanyaan, nanti kami akan membahasnya lagi tentang Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa lahirkan SDM di bidang teknologi dan vokasi melalui kemitraan dengan dunia kerja. Sesaat lagi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo.
Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik, pendengar masih di Hai Balik Kengken pagi hari ini dan kita akan bertanya dengan salah satu narasumber yang paling cantik pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Lu Joni Erawati Dewi STMPD selaku Kajur Teknik Informatika. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, Mbak ini Irna. banyak yang penasaran juga nih tentang jurusan Teknik Informatika dan program studi apa aja nih yang sebenarnya bernaung di jurusan Teknik Informatika. Iya, terima kasih Mbak. Jadi jurusan Teknik Informatika di bawah naungan Fakultas Teknik dan Kejuruan itu di bawah jurusan ini ada 4 prodi. Jadi Baik. yang pertama itu yang muncul di tahun 2009 itu adalah manajemen informatika. Jadi masih diploma 3 Iya, waktu diploma itu. 3 ya. Kemudian berikutnya 2007 ada pendidikan teknik informatika. Sekarang namanya prodi. Kalau dulu jurusan pendidikan teknik informatika. Nah, setelah itu pada 2018 kemarin muncul 2 prodi baru, yaitu prodi program studi sistem informasi dan yang paling terakhir adalah program studi ilmu komputer. Oh wow, berarti banyak ya Bu ya? Iya. Sangat luar biasa. Ada Iya, 4 prodi. 4 prodi ya, iya Nah, iya. D3 manajemen informatika. Sekarang sudah beralih jenjang ya menjadi level diploma, mungkin Bapak Ibu mengenalnya D4. D4 ya. Tapi sarjana terapan Oh, biasanya bilang kalau sebutannya istilahnya. seperti itu ya, Iya. oke. Jadi Nih, nanti gelarnya juga sarjana terapan di belakangnya. Oh gitu, baik. Nih dengar-dengar ada kerjasama dengan Iduka? Oh iya, betul. Itu seperti apa tuh Ibu? Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran sekarang ini kan kita mengikuti kurikulum Merdeka ya. Jadi kita selain dibekali di bangku kuliah, jadi kita melibatkan dari dunia industri dalam pembelajaran itu. Kita bekerja sama dengan beberapa industri yang ada baik di Bali sendiri maupun yang di luar Bali. Misalnya dari Jakarta, nah itu bentuknya misalnya dalam bentuk kuliah umum atau dalam bentuk praktisi mengajar, kemudian ada memberikan alat untuk bisa kami pakai mahasiswa. Oh oke, jadi ada kesempatan ya mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus? Iya, betul sekali. Oke, tapi ini diatur ya dalam Merdeka Belajar Kampus itu? Iya, sudah diatur. Sudah diatur ya. Terus kalau soal peran praktisi Bu untuk melakukan kolaborasi dalam bentuk pendidikan atau perkuliahan itu seperti apa? Kami ada program praktisi mengajar. Jadi itu programnya ada yang dari pusat maupun ada yang ada dari pusat juga? Ada. Oh wow, maupun oke. ada yang dari Undiksa. Oh, oke. Dan ada beberapa juga dari industri yang memang mereka berinisiatif seperti tahun lalu ada dari Dana gitu, yang berinisiatif menawarkan untuk menjadi praktisi mengajar di Undiksa. Oke. Jadi praktisi untuk melakukan kolaborasi ini bisa dalam pendidikan ataupun perkuliahan tersebut ya. Nah kalau ngomongin soal prestasi, ini kan kita kan pengen tahu dong hasil dari pendidikan yang dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi di sana seperti apa. Mahasiswa yang berprestasi itu baik di bidang akademik ataupun non akademik yang sudah pernah diraih mahasiswa yang Nah, mungkin tadi Bapak Dekan sudah menyampaikan sama ya berarti ya? Iya. Oke, kurang lebih sama berarti. Iya. Oke. Jadi kalau soal kelas internasional ya juga
saat ini ada 3 program studi di jurusan Teknik Informatika yang sedang inisiasi kelas internasional. Nah, berarti untuk program studi ilmu komputer sudah menerima mahasiswa internasional 2 orang dari Timur Leste. Oh, Timur Leste, baik. Ini lengkap sekali ya kalau kita ngobrolin soal topik pagi hari ini, pendengar. Jadi sekali lagi jika Anda ingin bertanya dengan narasumber kami yang kebetulan memang ada 4, baru 3 yang kita ajak ngobrol. Saatnya sekarang kita menuju Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lagi dengan penelpon atau pendengar yang hari ini sudah mendengarkan dialog interaktif Hai Balik Kenken ya, yaitu saya langsung sapa Bapak Ketut Agus Saputra SST saya ulangi, Ketut Agus Saputra SSTMT ya, selaku Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak. Iya. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Sehat. Ini ini udah ada, belum ngomong baru ngomong selamat pagi udah ada yang nelpon ya. Apa mau ngobrol dulu? Apa kita sampaikan dulu? Iya, sampaikan dulu ya. Untuk penelpon mohon maaf dulu, kita bakal ngobrol dikit dulu dengan Kaprodi D4 Teknologi ini, yaitu tentang ini kan terkait, mungkin pertanyaannya nggak jauh beda ya kalau ngomongin soal kuliah sarjana terapan itu sama dengan S1 apa gimana sih? Ya, nah, itu deh. Ya, saya beranjak dulu dari tadi upgrading D3 ya yang disampaikan tadi. Sebenarnya dasarnya seperti ini alasan kami upgrading, karena lulusan kami sebenarnya sudah banyak, Mbak. Lalu pertanyaannya kenapa sih perlu kami upgrade lagi? Karena memang di pasar itu dibutuhkan saat ini minimal kompetensinya S1 atau setara. Ya. Nah, kami ingin menguatkan bahwa keterampilan praktis itu lebih utama di luar. Sehingga kami ya upgrade-nya pilihannya adalah ke D4. Sehingga saat ini kami fokus dari D3 Manajemen Informatika yang dulunya sudah belajar programming, lebih fokus lagi ke pengembangan rekayasa perangkat lunak dengan menjadi sarjana terapan rekayasa perangkat lunak. Dan ini memang sudah setara dengan S1 sesuai dengan edaran Kemendikbud. Jadi adik-adik ini sah ya? Ya sah, tidak perlu ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Ada gelarnya. Ya benar, sudah ada gelarnya STRCOM nanti jadi sama. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya lalu apa sih yang kami tonjolkan untuk menjadi unggulan nih S1-nya. Karena S1 Ilkom dan SI itu kan memang sudah dikenal ya, terkenal. Nah, kami ingin mencoba mengunggulkan bahwa kuliah di kami itu khususnya di rekayasa perangkat lunak itu bahwa programming itu nggak lagi sulit. Karena ada banyak tools, jadi adik-adik itu masuk bergabung bersama kami itu udah nggak ribet seperti dulu lagi ketika saya kuliah. Nah, itu juga didukung oleh ikatan alumni kami yang cukup luas dan hampir 1000-an sudah berkarir baik sebagai programmer kemudian sebagai startup juga, sehingga mendukung juga pengembangan kami khususnya dalam mitra industri. Jadi saat ini kami telah menjalin 11 industri yang ada di Bali maupun nasional, dan kemarin kami juga sudah menjajaki sampai ke Thailand untuk mendukung program internasional Undiksa. Jadi TRPL dan Teknik Informatika ya ke Thailand untuk menjajaki program kerjasama penelitian dan PKL mahasiswa. Jadi itu yang kami berusaha dorong agar mahasiswa itu memiliki pengalaman yang menarik dan menantang ketika belajar, dan didukung juga oleh mentor yang memang tersertifikasi profesional dari praktisi. Sehingga belajarnya pun selain dari kami untuk fundamentalnya, dasar-dasarnya juga praktisnya langsung dari mentor. Sehingga harapan nanti kami, lulusan kami itu dapat berkarir lebih cemerlang, bersaing, dan memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan saat ini. Jadi emang kalau dibandingkan dengan program sarjana komputer lainnya, TRPL ini unggulan ya? Ya, kami mencoba membuat unggulan bahwa praktikum itu lebih menyenangkan lah. 70% praktikum. Sedangkan kalau untuk mahasiswanya memang diberikan pengalaman juga ya, belajar terkait pemrograman. Nah, benar. Seperti itu ya. Jadi pemrograman dasar itu wajib di seluruh teknik informatika, Mbak. Tapi kami lebih ke fokus praktikum dan juga membekali mahasiswa dengan soft skill seperti public speaking, bahasa Inggris kami tingkatkan karena di luar sana ternyata itu dibutuhkan sekali untuk mereka berkarir, supaya mereka tidak hanya pintar teknis tapi
jejaring mereka kurang sepeda seperti itu. Baik. Ya. Wow, ini makin seru nih. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan untuk bertanya ya, sekali lagi melalui line telepon kami di 0362 24644. Baik, langsung saja kami sapa penelpon pertama pagi ini. Halo, selamat pagi RRI Singaraja. Halo. Iya, selamat pagi. Singaraja. Nggih. Iya, yang Astawa yang pulang. Nggih, Pak Astawa. Nggih. Pak narasumber sepertinya generasi kita ini sedang merasakan bagaimana masalah kehidupan ini itu berkelanjutan secara positif nih. Sehingga banyak pemerhati dalam hal menata kehidupan bisa menciptakan teknologi yang mutakhir. Kalau berbicara soal masalah teknologi, saya ingat dengan Presiden kita pertama Bung Karno. Pada waktu itu beliau menasihatkan pada pencipta atom, sehingga beliau mengkhawatirkan kalau teknologi yang diciptakan itu akan merusak tatanan kehidupan kita di masa depan maupun dunia akan hancur. Nah, yang bertanya pada narasumber, apakah teknologi yang sekarang ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya? Suatu contoh seperti teknologi yang disiapkan oleh para penggelut teknologi untuk kehidupan kita, seperti HP kan banyak sekali dipergunakan hal-hal yang negatif gitu, sehingga kehidupan kita tidak makin aman, tidak makin serasi. Malahan di dalam berita-berita itu dengan menggunakan HP yang terus-menerus akan merusak kehidupan, merusakkan jasmani seseorang itu. Baik. Apalagi anak-anak kecil itu. Okay. Nah, menurut Bapak sebagai narasumber, sebagai sampai sejauh mana teknologi itu dipergunakan dengan baik dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi. Nggih. Suksma Pak Astawa yang menanyakan bahwa sampai mana dan seberapa bagusnya teknologi itu digunakan secara bijaksanakah nantinya. Kita tanyakan langsung sama narasumbernya mungkin ya. Sebelum kami buka lagi. Sudah ada yang penelpon lagi. Siap lagi ya Pak nggih? Ya, baik, saya langsung sapa penelpon berikutnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, tidak terdengar suaranya. Oke. Baik, satu penelpon lagi saya tunggu kalau memang masih ada. Sebelum saya membacakan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Baik, kalau memang tidak ada, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu pendengar kami ya melalui WhatsApp-nya Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal sebentar. Iya Pak Narte, terima kasih, tapi kami hanya bisa menerima telepon melalui line telepon kami di 0362 24644 nggih. Mohon maaf sekali. Baik, kalau begitu langsung dijawab dulu deh kalau memang nih ada yang penelpon melalui WhatsApp kami. Silakan, siapa yang mau mewakili, Prof? Ya. Mungkin yang lainnya silakan. Saya dulu Mbak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih Pak Astawa, Om Swastiastu, selamat pagi. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih terkait dengan pemanfaatan teknologi gitu. Saya kaitkan dengan beberapa program studi di bidang keteknikan dan kejuruan yang ada di Fakultas Teknik, khususnya di Undiksa ya.
saya pikir ini tergantung dari kita semua gitu ya, yang memanfaatkan teknologi itu secara bijaksana. Terkait dengan program studi di bidang teknik, ini semua sebenarnya melahirkan teknologi atau mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa di bidang teknologi ya, yang tentunya memang kita harapkan untuk bisa bermanfaat pada kehidupan kita sebagai umat manusia gitu ya, tergantung kita menggunakan. Jadi pemanfaatan teknologi itu misalnya seperti contoh ya, kami juga ada beberapa kegiatan penelitian yang mengangkat naskah-naskah kuno ya, ancient dokumen ya Bu Kajur, Pak Korprodi, ini dari teman-teman informatika ya, yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk lebih lebih mengenalkan atau mungkin lebih memfamiliarkan naskah-naskah kuno ini yang berupa lontar-lontar itu untuk dijadikan naskah-naskah yang juga berbasis teknologi informasi gitu salah satunya. Kemudian teman-teman di elektronika misalnya menghadirkan alat-alat yang bersifat otomatis membantu pekerjaan-pekerjaan manusia kan begitu juga. Dan juga di teman-teman di teknologi yang lainnya seperti itu gitu. Jadi apapun yang kami lakukan, yang kita lakukan di Fakultas Teknik dan Kejuruan ini adalah bermaksud untuk melahirkan sumber daya manusia di bidang teknologi dan kejuruan untuk membantu pekerjaan kita atau untuk kemaslahatan hidup orang banyak sebenarnya gitu ya. Apalagi kita kan basis kita di universitas ini kita memiliki visi ya, visi Trihita Karana. Ini sekali ya, sangat membingkai kita semua. Apapun yang kita lakukan itu tetap dibingkai oleh Trihita Karana itu sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu Trihita Karana. Mungkin ada yang menambahkan nanti. Ada? Izin menambahkan ya? Silakan Pak Agus ya. Ya benar sekali Pak Dekan, Pak Astawi, izin saya menambahkan sedikit. Bahwasanya memang benar teknologi itu seperti pisau ya, bermata dua. Kami ingin fokus bahwa bagaimana peserta didik kami juga mampu memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih baik. Tidak hanya fokus pada peserta didik, tapi kami juga melalui program-program pelatihan, kami juga ingin bahwa generasi muda sejak dini aware terhadap teknologi. Contoh simpel misalnya, mungkin anak-anak SMA atau SMP saat ini sudah pintar scrolling sosial media. Nah, itu yang mungkin menjadi buruk ketika mereka dimanfaatkan menjadi target market untuk TikTok atau Instagram. Nah, kami melalui program-program yang kami kemas pelatihan, kami memberikan program pelatihan kepada SMA bagaimana mereka membuat produk inovatif mungkin seperti pembuatan filter di Instagram. Jadi hal sesimpel itu yang mungkin kami sejak dini kenalkan ke calon peserta didik kami, supaya tidak hanya menggunakan Instagram saja, menggunakan filter saja, tapi bagaimana mereka bisa membuatnya dan menghasilkan barangkali mungkin bekal atau uang dari hasil penjualan filter seperti itu. Jadi banyak manfaatnya, tidak hanya hal negatif yang mereka peroleh. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Astawi. Baik, mungkin ini saya bakal membacakan satu pertanyaan lagi ya kepada narasumber kami untuk pertanyaan yang melalui WhatsApp ya. Baik penelpon belum ada ya. Baik, untuk pengirim WhatsApp kami, selamat pagi Dayu. Saya tertarik karena saya punya adik yang kayaknya tertarik sama teknologi. Pertanyaannya adalah sistem belajar secara keseluruhan di FTK itu seperti apa, dan apakah ada kerjasama dengan luar negeri, maksudnya benar-benar ke luar negeri gitu sih. Terima kasih untuk jawabannya dari Dayu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, silakan. Saya dulu Bu ya. Sistem belajar sudah saya sampaikan tadi. Saat ini pasca pandemi kita memanfaatkan dua mode ya. Yang pertama mode daring dan juga mode luring gitu. Jadi ini kita kombinasikan dan kami rasa sangat efektif untuk membantu aktivitas pembelajaran. Jadi karena juga di FTK ini juga lebih banyak pembelajaran kita lakukan di laboratorium dan juga memanfaatkan dunia usaha dan dunia industri itu secara penuh bisa terlibat dalam proses pembelajaran dan pemberian pengalaman kepada peserta didik untuk menambah kompetensi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi Mbak?
ke luar negeri. Apakah memang ada kerjasama dengan luar negeri? Benar-benar di luar negeri. Benar-benar luar negeri ada. Ini maksudnya ada benar-benar luar negeri itu gimana ya? Punya program fast track. Nah, jadi fast track namanya, bekerja sama dengan MCUT di Taiwan ya. MCUT itu singkatannya dari Minci University of Technology. Nanti program fast track ini dilakukan di 2 tempat oleh mahasiswa S1 yang ada di FTK maupun di Undiksa. Bisa kuliahnya S1-nya sampai semester 6 di Undiksa, kemudian secara lebih cepat bisa melanjutkan S2 di Minci. Tetapi ini butuh persyaratan kualifikasi, maksudnya adalah terkait dengan kemampuan akademik dan juga kemampuan berbahasa Inggris. Ini diseleksi gitu. Jadi mahasiswa ini make sure bahasa Inggrisnya dulu nih gitu ya. Ini memiliki kesempatan untuk belajar di sana sehingga dalam waktu 5 tahun mereka dapat gelar 2, sarjana teknik dan juga magister teknik di Minci University di bidang informatika, di bidang teknik mesin juga ada ya, manajemen saya lihat juga ada, dan juga di bidang di bidang-bidang lain ya, banyak itu yang nanti bisa diikuti gitu. Baik. Mungkin bisa ditambahkan Pak Siapa Ibu? Kajur ya. Nah, karena beliau yang menyelenggarakan. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Irna. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan. Jadi kami ada program fast track. Jadi di semester 7 itu mahasiswa S1-nya itu menyelesaikan skripsinya di Undiksa, kemudian sekaligus mengambil S2-nya di Taiwan. Sekarang ini sudah ada 2 angkatan yang di Taiwan. Gitu. Sebenarnya kalau COVID itu tidak ada, sudah angkatan ketiga, tetapi karena COVID waktu itu jadi batal berangkat yang angkatan pertama. Nah, ada beberapa kalau dari TI untuk saat ini yang sudah ngambil di situ di MCUT kurang lebih ada 5 orang. 5 orang di situ. Jadi sudah selesai S1-nya di Undiksa. Nah, selain itu ada juga program magangnya yang ke luar negeri. Nah, yang sudah berlangsung kemarin dari MI itu ada yang ke Filipina, ke Vietnam. Nah, karena programnya kemarin belum masuk Merdeka Belajar, jadi magangnya di sana selama 3 bulan. Nah, saat ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Korprodi, jadi sedang dirintis untuk program magang yang ke Thailand sesuai dengan program kurikulum Merdeka Belajarnya. Dan beberapa universitas lain juga ya di Prancis kita juga jajahi, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga yang kependidikan, Mbak. Jadi asistensi mengajar itu PPL namanya dulu. Pembelajaran di sekolah itu kita laksanakan juga di luar negeri. Dari Thailand, Vietnam, Malaysia dan lain sebagainya. Baik. Boleh ada pertanyaan lagi? Oke, ini yang seru karena memang banyak sekali yang tertarik ternyata ya. Baik, ini ada dari Pak Narta yang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu narasumber, apakah bisa diterima atau ada kemudahan bagi pelamar jalur mandiri yang punya KIP atau beasiswa bidik misi, terus untuk mohon ada pembinaan juga lewat proyek FTK untuk pelatihan desa berbasis digital untuk Kelurahan Banjar Tegal, lokasinya mungkin, terus ada juga adakah wewenang di FTK bisa ikut melacak seperti cyber di kepolisian jika ada kehilangan handphone dan lain-lainnya atau nomor sandi gitu, apakah bisa? Salam harmoni Undiksa unggul. Kayaknya Pak Suputro nih. Bagiannya Pak Agus nih ya. Pak Agus Suputro ya, silakan. Bisa baik, saya mungkin jawab dulu dari yang bidik misi ya. Bidik misi dulu. Baik. Terkait pelatihan untuk melacak cyber ya dari desa digital dulu. Ya, desa digital, baik, siap. Nah, kami sebenarnya sudah melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, semacam itu dengan tim kami di P2M yang rutin kami lakukan. Yang 2 tahun belakangan ini kami fokus memang ke desa, Mbak. Selain desa dan SMK juga menjadi fokus luaran kami. Intinya sekali adalah bagaimana memberdayakan aparatur desa untuk melek teknologi. Nah, tergantung nanti permintaan dari desa, apakah mereka ingin membuat sistem, apakah mereka hanya cukup
mengetahui dan menggunakan saja. Jadi sesuai permintaan. Kalau yang kemarin di Desa Ambengan itu sampai membuat sistem dan bahkan video promosinya. Kemudian di Desa Seririt membuat sistem juga. Kemudian yang di Banjar Bali Bu ya, kelurahan itu masih merequest dan kami belum belum siap untuk mengeksekusinya karena memang permintaannya adalah sebuah sistem. Jadi itu kami terbuka sekali untuk itu Pak. Nanti mungkin tahun depan akan kami jajahi melalui Pak Natre ya, Pak Natre untuk Desa Banjar Tegal. Kemudian yang berikutnya untuk apa yang saya ulang lagi ya. Wewenang di FTK, cyber. Wewenang di FTK bisa nggak ikut melacak seperti cyber? Nah kalau dulu cyber itu kami coba lacak melalui BTS Mbak, tapi hanya melacak poin handphonenya aja. Berarti untuk ke dalam-dalamnya itu memang belum memiliki akses seperti itu. Ya. Baik, kalau dari tadi bidik misi seperti kalau bidik misi kan memang ini terbuka ya kita di Universitas Pendidikan Ganesha untuk menerima mahasiswa di yang melalui jalur bidik misi gitu ya. Ini juga ada kuota dari pemerintah pusat saya pikir gitu ya. Tetapi Undiksa sangat konsen untuk bisa melaksanakan lebih banyak sehingga akses memperoleh pendidikan melalui bidik misi itu sangat terbuka untuk di Undiksa. Nah, diharapkan kalau di jalur mandiri itu mungkin ada kuota-kuotanya Mbak gitu, Bapak Ibu peserta di rumah. Mungkin kalau bisa lebih baik teman-teman yang atau calon-calon mahasiswa yang mengikuti sistem penerimaan yang mau ikut jalur bidik misi diupayakan lulus di SNBP dan SNBT terlebih dahulu gitu. Biasanya di sana peluangnya lebih banyak. Ya. Kalau di jalur mandiri ada, cuman mungkin berbeda. Prodi tertentu ya. Jadi seperti D4 mungkin sasarannya meningkatkan. Ya, tetapi memang ini semuanya tergantung dari keadaan ekonomi daripada orang tua dari calon-calon mahasiswa itu. Pasti kita seleksi berdasarkan indikator-indikator itu gitu. Dan saya yakin teman-teman atau calon-calon mahasiswa yang memiliki indikator ekonomi yang memang sangat kurang pasti kita utamakan dan juga tentunya harus memiliki prestasi gitu ya, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Tambahin silakan Pak. Mungkin kalau dari pandangan kami di 4 teknologi rekayasa sistem elektronika, jadi kalau seperti desa digital itu sangat dimungkinkan, sangat banyak materi-materi yang bisa kita kemas untuk diaplikasikan ke desa. Gitu. Contohnya yang tahun lalu saya sendiri pengabdian itu di Desa Tianyar Barat. Saya memberikan pelatihan untuk pembuatan hotspot mikrotik ya. Jadi kita juga ada pembelajaran mikrotik ya di kampus, kita selipkan di mata kuliah dan bagaimana membuat voucher yang internet dengan secara gratis dan langsung banyak gitu, sehingga itu berpeluang dari segi bisnis. Nah kemudian sebelum-sebelumnya juga kita mengadakan pelatihan seperti IP kamera dan juga ada rekan kami yang memberikan pelatihan untuk aplikasi di pembacaan bahasa Bali gitu ya, tulisan Bali. Nah itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore nanti di digital. Beberapa teman kami juga melakukan itu. Dan juga untuk bidik misi ya sangat berpeluang sekali karena kami kan juga termasuk prodi yang jarang peminatnya. Nah itu peluang untuk masuk dengan skim bidik misi itu sangat bagus sekali, dan kita kemarin sudah ada beberapa yang dari bidik misi ya, walaupun mereka dari keluarga yang kurang mampu, misalnya laptop pun juga tidak punya ya, hanya HP saja ya, kita di kampus juga ada lab komputer. Jadi komputer kita sudah bagus Omni dan itu bisa dipraktekkan, digunakan untuk mahasiswa pembelajaran gitu. Terima kasih. Baik Pak Made, kita angkat telepon lagi ya. Baik, nih kayaknya makin siang makin panas nih kayaknya nih. Baik, selamat pagi RRI Singaraja. Halo. Halo. Makin siang makin gulem. Oh, makin gulem. Ya di luar makin gulem ya, Pak ya. Apa kabar? Om Swastiastu. Mbak siapa ini? Dengan Mbak Irna, Pak Made Ribek. Mbak Irna Wati Guru. Iya, apa kabar Mbak Pak? Irna yang langsing itu ya? Iya, benar. Tapi bulat, langsing tapi bulat. Silakan Pak Made. Iya.
Ampura Bapak narasumber nih, yang pernah dengar tentang bidik misi. Pernah kebetulan anak yang memperoleh itu dulu di SD itu pecatur Pak ya. Tahun 2007 anak itu. Terus memang dia berlanjut sampai, tapi di STIE dulu Pak nih. Itu di nasional termasuk juara berapa ya Pak? Yeah. Sekarang mungkin mudah-mudahan udah bekerja. Oke. Astungkare. Jadi sehingga hal itu memicu anak-anak kita untuk berprestasi. Tapi ampura Pak nih, yang dari anak pertama itu tahun 92 Pak nih, itu atlet pon Pak, Kimpo. Ewa gadine Pak, ewa gadine ngide di Lumpang Mangkai. Para atlet nasional Pak nih, ampura Astungkare makin kondisi keadaan ini semakin baik sehingga anak-anak yang berprestasi atau yang belum terketuk artinya untuk meraih prestasi. Nah, itu. Aman iki kemanten Bapak. Nggih. Jadi harapannya bahwa suksema Pak Made Ribek. Om Santi Om. Baik, ini harapannya Pak Made Ribek adalah semoga memang visi bidik misi ini memang nyampe gitu hitungannya ya kepada mahasiswa-mahasiswi yang memang kepingin sekali kuliah gitu, terutama yang mungkin mau ke FTK ya. Sukses selalu. Nah, kita masih ngobrolin lagi nih tapi waktunya lagi dikit. Ini secara global nih kalau kita ngomongin soal program yang program FTK ini ya. Baik, saya sapa dulu ya mumpung kita masih ada kesempatan ngobrol dengan pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Om Swastiastu. Semoga hari hidup jaya di udara. Terima kasih. Salam sehat dan jaya di udara. Salam sehat selalu ya. Dengan Bapak siapa Niki? Pak Anggas, Pak. Nggih, Pak Anggas silahkan. Om Swastiastu Bapak narasumber, selamat pagi. Om Swastiastu Pak Anggas. Ya, kita harus jujur akui ini ya. Kalau jujur, kampus Undiksa, dari kampus Undiksa nih ya? Undiksa Bapak ya. Kota Singaraja mati kalau tidak ada kampus Undiksa. Harus foto belalang terima kasih dengan Undiksa. Semangat dulu, Pak. Ya, terima kasih Bapak Anggas. Karena itu berapa 25.000 lebih itu kalau tidak salah mahasiswanya. Ini luar biasa nih. Semua perekonomian hidup. Makanya apalagi sekarang ini dapat nomor 1 di Bali ya. Oh, ini luar biasa sekali pendidikannya. Itu. Jadi intinya cocok dengan slogan Kota Singaraja Kota Pendidikan. Nah, cuman satu hal sendiri yang saya nanti di sini tegaskan, saya sebagai masyarakat dan saya di sini banyak saya lihat bahwa di kampus ini kan ada tenaga pengajar. Mohon maaf mungkin di luar konteks ya. Tenaga pengajar di bidang hukum. Salah satu mungkin ada beberapa lawyer yang mengajar. Jadi tolong sampaikan kepada, saya sudah sampaikan sama Pak Rektor Pak Alasmawan yang terpilih ya. Jadi begini, jadi banyak sekali mahasiswa itu diajak berpolitik dulu, nyetor KTP. Ini riskan sekali ini Pak, karena ini temuan ini mohon maaf, ini mudah-mudahan bisa disampaikan juga dengan yang lainnya agar nanti tidak ikut serta, apalagi tidak demo salah satu di partai itu nggak boleh itu kalau bisa jangan, biar tidak tercoreng pendidikan kampus Undiksa Singaraja. Itu aja saran saya Pak. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas ya. Mungkin hanya masukan saja nggih Pak, nggih saran dan ya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir yang saya terima ini ya melalui WhatsApp-nya Pro2 di 0811 399 9790. Jadi selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Ini adalah yang saya ingin ketahui adalah perbedaan yang bisa dibanggakan dari FTK dari fakultas lainnya apa sih sebenarnya? Mungkin saya pengen dengar dari setiap tadi penjelasannya yang saya ingin dengar dari setiap penjelasan dari 4 narasumber sekaligus. Baik, terima kasih nih karena saya punya anak putri yang akan lulus tahun ini. Doakan ya Pak bisa diterima di Undiksa. Oke. Baik, silakan. Siapa yang mau menjawab dulu? Mungkin Profesor. Ya, saya dulu. Iya, silakan Prof. Dari Ibu siapa? Enggak ada namanya. Enggak ada namanya iya, ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa sih perbedaannya antara fakultas yang teknik kejuruan dengan fakultas yang lainnya? Dari segi namanya kan sudah mungkin Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita memiliki visi misi di bidang teknologi dan kejuruan. Jadi untuk melahirkan sumber daya manusia yang profesional gitu ya di bidang keteknikan masing-masing, ada teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem elektronika. Kemudian juga di bidang pendidikan kejuruan untuk menghasilkan
calon-calon guru profesional di bidang keteknikan dan kejuruan itu tentunya untuk mengisi kalau pekerjaan-pekerjaan di bidang guru produktif di SMK. Contoh misalnya pendidikan teknik informatika. Jadi untuk menghasilkan guru teknik informatika, kemudian teknik elektro ya untuk menghasilkan guru-guru SMK di teknik elektro, bidang teknik elektro, kemudian teknik mesin, pendidikan teknik mesin menghasilkan guru-guru produktif di bidang teknik mesin. Pendidikan vokasional seni kuliner. Nah, ini juga menghasilkan guru-guru tata boga atau guru-guru kuliner di SMK kuliner ya. Pendidikan pariwisata gitu. Kita memiliki konsentrasi di bawah program studi pendidikan kesetaraan keluarga ya. Kemudian pendidikan tata rias dan tata busana. Ini juga menghasilkan guru-guru yang bergerak di bidang pariwisata dan tata busana dan kecantikan itu. Termasuk yang profesional kan ada program studi program studi sistem informasi ilmu komputer, D4 teknologi rekayasa perangkat lunak, D4 teknologi rekayasa sistem elektronika. Nah, itu yang teknik murni. Ke depan kita juga akan membuka beberapa program studi teknik sipil misalnya, arsitektur dan beberapa program studi yang prospektif di dunia kerja gitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan kami dengan fakultas yang lain yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kami bergerak di bidang menghasilkan SDM di bidang teknologi dan bidang pendidikan kejuruan. Baik, itu secara global ya. Secara global. Nanti ditambahkan oleh tambahkan lagi ya. Mungkin karena memang nih setiap yang dijelaskan tadi tertarik sekali nih kayaknya Ibu nih ya. Silakan. Sekarang giliran Pak Agus ya. Saya dari, mungkin duluan. Ya, silakan. Ya. Mungkin dari saya secara umum untuk teknik informatika dan fakultas teknik, bahwasanya calon mahasiswa kami datang ke kami mungkin tanpa basic teknologi bisa kami terima dan itu memungkinkan sekali. Tetapi kami menjamin bahwasanya setelah nanti lulus mereka selain memiliki kemampuan akademik juga keterampilan. Itu yang mungkin menjadi unggulan kami di keterampilan tersebut. Nah, dibuktikan dengan apa? Setiap tahun kami selalu memiliki program sertifikasi kompetensi yang diakui memang oleh industri, Mbak. Jadi ketika nanti mereka lulus, selain akademis, keterampilan juga menjadi yang utama kami harus jamin mereka miliki. Dan peluang kerja itu luas sekali, tidak hanya di software development, tetapi juga perbankan bisa, bagian tim IT, kemudian pabrik, hotel itu semuanya bisa masuk. Jadi itu mungkin Ibu tambahan dari saya, mungkin ke Pak Santo. Pak Marisanto ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau ya keunggulan kami memang di prakteknya lebih banyak ya. Jadi kita punya beberapa lab dan kebetulan di tahun 2014 saya jadi kajur itu memang ada hibah yang puluhan miliar dan kita bersama mesin waktu itu, elektro dan mesin, sehingga kita membeli alat dari luar negeri itu sangat banyak untuk bidang tenaga listrik, kemudian elektronika, kemudian di robotika, di komputer itu sangat banyak. Itu mendukung pembelajaran dan mahasiswa bisa menikmati fasilitas itu untuk meningkatkan wawasannya di bidang elektro maupun elektronika. Dan juga di peluang tempat kerja sangat berpeluang sekali karena kita juga kerjasama kemitraan dengan beberapa industri, baik itu di perhotelan maupun yang penyedia jasa layanan untuk pendingin atau servis HP dan segala macam ya, sehingga mereka itu mendukung pembelajaran baik itu sebagai praktisi mengajar atau memberikan pelatihan, sertifikasi, dan mungkin nanti mahasiswa juga kita berikan sertifikasi dari lembaga yang terkait untuk ini. Jadi sangat berpeluang mereka nantinya setelah tamat itu sudah CV-nya sudah banyak, baik di magang di industri, magangnya juga udah 2 kali. Jadi beberapa perusahaan itu bisa masuk menambah CV-nya sehingga itu akan mempermudah dia diterima di tempat kerja. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih dari Ibu Cantik, silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh bapak-bapak.
tadi. Jadi kalau jurusan teknik informatika itu dengan 4 prodi ya di bawahnya. Jadi nanti adik-adik calon mahasiswa itu yang dilamar adalah prodinya. Ya, prodinya yang akan dilamar. Jadi ada kalau di jurusan teknik informatika ada PTI, ada SI, ada Ilkom. Nah, itu yang S1-nya dan D4-nya adalah TRPL. Nah, kalau misalnya adik-adik calon mahasiswa ada yang ini tergantung minatnya ya atau kesukaannya lebih suka praktek lebih banyak daripada duduk dengan banyak teori. Nah, adik-adik tepatnya memilih ya D4-nya ya, TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi memang lebih banyak prakteknya. Jadi memang dari segi nama kelihatannya ini ya TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, agak-agak serem ya kelihatannya. Tapi sebenarnya itu kalau istilah kerennya sekarang itu coding. Mungkin adik-adik banyak yang suka coding. Sekarang kan banyak yang menawarkan kursus-kursus coding dari umur 5 tahun mungkin sudah ada. Nah, itu istilahnya ya seperti itu yang lebih dikenal, belajar coding. Ya, bisa belajar tanpa bekal pun bisa belajar seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Korpro di TRPL, ya bisa sebagai mahasiswa di TRPL. Nanti pas belajar di Undiksa di prodi TRPL kita akan belajar bersama-sama. Oke, luar biasa. Tambahan boleh silakan. Sekaligus closing yang statement ya. Ya, mungkin terkait D4 ya Mbak ya. Silakan. Bahwasanya kami menjamin bahwa itu udah ada edarannya bahwa kami setara dengan S1 Mbak. Dan saya juga lulusan D4 dulu. Dan ya sama seperti karir saya juga sama seperti yang teman-teman di S1. Jadi jangan ragu bahwa nanti di D4 itu di TRPL maupun TRSC itu kuliahnya sama, tidak dibedakan. Bahkan kami akses lab lebih instan, lebih sering diberikan. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Profesor Dr. Gede Sudirte MPD selaku Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, Bapak Made Santo Gita Karma STMT selaku perwakilan Prodi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, dan juga Bapak Ketut Agus Seputra SSTMT Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan Dr. Luh Joni Erawati Dewi STMPD selaku Kajur Teknik Informatika. Semoga informasi kali ini mengena ya untuk Bapak Ibu, adik-adik kakak juga yang mungkin punya adiknya untuk ikut bergabung nanti di FTK ya. Sampai jumpa di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa. Semangat ayo kuliah di Undiksa. Nah, itu disampaikan kami boleh. siap FTK. untuk melayani dan membantu pengembangan karir putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa. Jadi sampai jumpa di fakultas sampai ya. jumpa di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Terima kasih. Baik. Om Santi. Baik, pendengar, demikianlah dialog interaktif pagi ini Hai Bali Kenken, dan Anda akan segera mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga melalui line telepon kami dan juga melalui WhatsApp RRI Pro 1 Singaraja. Sampai jumpa di acara berikutnya. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.